Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua, jumpa kembali bersama kakak di channel Mas Irf. Channel ini khusus dibuat untuk sebagai nasihat bagi kita semua agar selalu mengingat kepada Allah yang Maha Pencipta. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Kali ini kakak akan membacakan sebuah kisah sebagai nasihat untuk kita semua, yang tentunya nasihat ini akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai insan, sebagai hamba Allah, untuk terus memperbaiki diri sebagai hamba yang mulia, yang senantiasa taat kepada perintahnya. Kisah yang akan kakak bacakan adalah kisah Ashabul Ukhdud. Kira-kira adik-adik sudah tahu belum ya tentang kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud, ada yang tahu tidak kira-kira? Banyak sekali kisah-kisah yang kita miliki dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah Ashabul Ukhdud. Apa ya yang dimaksud dengan Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud itu artinya para pembuat parit. Kisah ini diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Yuk, kita baca bersama-sama yuk. Nah, pada zaman dahulu, tahu tidak adik-adik? Ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Saya sudah tua. Carikan untuk saya seorang pemuda yang akan saya ajari sihir." Sang raja pun mencarikan seorang pemuda untuk anaknya. Maksudnya untuknya. Kemudian sang raja menyerahkan pemuda itu kepada tukang sihir. Mulailah si pemuda belajar sihir. Nah, ketika hendak menuju ke tempat tukang sihir, si pemuda itu melewati seorang ahli ibadah. Dia pun duduk di antara majelis ahli ibadah tersebut. Pemuda itu terus mendengarkan nasihat-nasihat dari ahli ibadah itu. Ternyata nasihat-nasihatnya itu membuat sang pemuda sangat takjub kepadanya. Akhirnya, adik-adik tahu, setiap hari si pemuda itu mendatangi tukang sihir raja. Dan setiap si pemuda itu mendatangi tukang sihir raja, terlebih dahulu dia pun duduk di majelis si ahli ibadah itu. Ahli ibadah itu kita sebut saja rahib ya adik-adik. Nah, karena hal ini membuat pemuda itu sering datang terlambat ke tempat tukang sihir sang raja. Dia juga sering pulang terlambat ke rumah keluarganya. Tukang sihir itu pun marah. Ia memukulnya sambil berkata, "Apa yang membuatmu datang terlambat?" Apabila pemuda itu pulang ke rumahnya, keluarganya juga memukulnya. Saya berkata, "Mengapa kamu datang pulang terlambat?" Si pemuda kemudian mengadukan keadaannya kepada si rahib. Dan adik-adik tahu, kira-kira si rahib berkata apa ya setelah pemuda itu mengadukan keadaannya? Ternyata si rahib berkata, "Kalau engkau takut kepada tukang sihir itu, katakan saja kepadanya, aku ditahan keluargaku. Dan jika engkau takut kepada keluargamu, katakan saja kepada mereka, aku ditahan oleh tukang sihir itu."
Waktu terus berlalu. Suatu hari datanglah seekor binatang besar. Binatang besar itu menghalangi jalan orang banyak. Dan karena binatang besar itu, orang-orang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Si pemuda itu berkata, "Saya akan tahu hari ini ajaran tukang sihir itu yang lebih utama atau ajaran si rahib itu." Lalu pemuda itu memungut sebuah batu dan berkata, "Ya Allah, kalau ajaran si rahib itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir, bunuhlah binatang ini agar manusia bisa melanjutkan perjalanan." Lalu apa yang dilakukan oleh si pemuda itu, adik-adik semua? Si pemuda itu ternyata melemparkan batu itu hingga akhirnya binatang itu terbunuh mati. Akhirnya orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah. Kemudian si pemuda itu datang menemui si rahib dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Si rahib berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau telah lebih utama dariku, dan kedudukanmu sudah sampai pada apa yang aku lihat saat ini. Sungguh engkau tentu akan mendapatkan cobaan, dan apabila engkau ditimpa cobaan, maka jangan pernah engkau menunjuk kepada diriku." Baik adik-adik, untuk kisah malam ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa mendengarkan kelanjutan dari kisah Ashabul Ukhdud dalam keadaan sehat walafiat. Kakak tutup hari ini dengan bacaan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.